Halo, selamat malam pemirsa. Kejaksaan Agung saat ini sudah mulai memeriksa sejumlah vendor penyedia laptop berbasis Chromebook yang diduga terlibat dalam kasus korupsi 9,9 triliun rupiah di tubuh Kemendikbudristek. Kemudian penyidik juga menyebutkan bahwa pengadaan ini dilakukan melalui sistem e-katalog dan tidak melalui proses lelang. Tetapi penyidik juga mencium adanya permufakatan jahat di balik ini semua. Lantas siapa yang sebenarnya diuntungkan dengan adanya pengadaan laptop ini? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda pemirsa. Bersama saya Tiara Harahap. Dan bersama saya Fena Kintan, kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Termasuk juga dengan kami akan bahas mengenai konflik antara Iran dan Israel. Bagaimana kemudian dampak stabilitas Timur Tengah dan juga dampak terhadap keamanan dunia. Kita akan bahas lengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. 3 orang pemuda nekat menyerang 2 warga yang sedang bersantai duduk di pinggir jalan Kampung Sumur, Jakarta Timur dengan menggunakan senjata tajam pada Minggu dini hari. Pelaku menargetkan penyerangan ke salah satu warga dengan menggunakan senjata tajam hingga sang korban mengalami luka di bagian tangan dan dada. Penyerangan ini diduga dipicu cemburu buta. Salah satu pelaku tidak terima kekasihnya jalan bersama korban. 2 orang pelaku penyerangan berhasil ditangkap warga usai melakukan penyerangan dan dibawa ke Polsek Durensawit beserta barang bukti senjata tajam. Sementara korban yang terluka dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Penyelidikan kasus penembakan yang menewaskan seorang warga negara Australia pada Sabtu dini hari kemarin masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, petugas telah mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 3 kendaraan yang terparkir di depan Villa Casta Santisha, Jalan Pantai Munggu, Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Petugas ini juga telah meminta keterangan dari beberapa orang saksi. Namun hingga kini petugas belum dapat merinci kronologi penembakan yang menewaskan turis bernama Zivan asal Australia. Penembakan tersebut ini juga melukai 1 orang turis lainnya dan saat ini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka serius. Menurut warga, kedua turis tersebut ini telah menghuni di Villa Casta Santisha sejak sebulan lalu. Salah seorang saksi ini juga menuturkan di hari kejadian sempat terdengar suara letusan tembakan dari dalam villa. Aksi penyerangan sekelompok pemuda di pemukiman warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali terjadi dan terekam CCTV. Dan inilah pemirsa, detik-detik video rekaman CCTV saat aksi penyerangan sekelompok pemuda yang terjadi di Jalan Swadaya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dari rekaman CCTV nampak jelas 4 pemuda melakukan penyerangan terhadap warga menggunakan senjata tajam jenis anak panah busur dan parang. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya berhasil mengamankan 4 pemuda yang diduga kuat merupakan pelaku penyerangan berikut dengan barang bukti senjata tajam. Ini kau punya ini. Ini kau punya badi ini. Oh iya. Oh iya. Di mana parang? Mana parangmu? Ini saja tunggu. Iya, sini dari tadi ke mana? Mana? Iya. Setir gitu. Ya. Itu parang yang 4 rumah di Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar diduga akibat anak-anak bermain masak-masakan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Beginilah pemirsa saat kobaran api melahap seluruh bagian bangunan rumah semi permanen di Kampung Sayang Kulon, Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu sore. Api awalnya melahap 1 rumah warga, namun merambat dan membakar 3 rumah warga lainnya. Warga yang panik berusaha memadamkan api sebelum petugas damkar dari Cianjur Kota datang.
Menurut warga, kebakaran diduga disebabkan sejumlah anak bermain masak-masakan dalam rumah. Kemudian api dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan 2 mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki air ke lokasi kejadian. Sementara itu, pihak kepolisian dari Polsek Cianjur Kota ini masih terus menyelidiki penyebab lain dari kebakaran ini. Berikutnya pemirsa, balita perempuan berusia 2 tahun di Kuantan, Singingi, Riau tewas dengan luka parah di sekujur tubuh. Diduga korban tewas akibat penyiksaan yang dilakukan oleh pengasuhnya. Dalam rekaman video amatir yang direkam oleh pelaku memperlihatkan tangan dan kaki korban ZR, balita perempuan berusia 2 tahun, diikat menggunakan kain serta mulut yang ditutup lakban. Mirisnya pemirsa, penyiksaan sadis tersebut dilakukan oleh Yogi Pratiwi, 24 tahun, dan Alpino Yoki, 28 tahun, tetangga sekaligus pengasuh korban. Balita ZR dititipkan kepada kedua pelaku sejak beberapa minggu sebelumnya dengan alasan sebagai pancingan agar memiliki anak. Bukannya dirawat, korban justru dilarang ditemui ibu kandungnya, dan sebelum tewas korban sempat dilarikan ke rumah sakit oleh pelaku dengan alasan tertabrak sepeda motor. Namun ibu korban melihat luka yang tak wajar di sekujur tubuh anaknya dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Kini kedua pelaku sudah ditahan di Polres Kuantan, Singingi dan dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Jadi pagi ini kita akan pidana dalam perkara kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia. Informasi. Polemik ijazah Jokowi memasuki babak baru, mulai dari keaslian skripsi hingga tempat kuliah kerja nyata Jokowi dipersoalkan. Tim kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menanggapi tindakan penggugat adalah upaya kriminalisasi. Menurutnya, skripsi dan lokasi kuliah kerja nyata Jokowi telah diuji secara forensik dan dinyatakan keasliannya oleh Barreskrim Polri. Melihat semakin gaduhnya persoalan asli dan tidak asli tersebut, tim kuasa hukum Jokowi mendorong agar kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi segera naik ke penyidikan. Kami menghormati hak individu setiap warga negara untuk mengajukan hak hukumnya melalui gugatan perdata. Namun, kami juga perlu sampaikan bahwa menurut pandangan kami, gugatan mereka itu tidak berdasar. Dan nanti akan kami sampaikan dan kami buktikan di pengadilan tentunya. Untuk sekarang mungkin kami tidak bisa terlalu detail, karena kami hormati proses yang berjalan. Tapi kembali, ya tetap kami hormatilah. Dari pihak mereka mengajukan klaim-klaim seperti itu kami hormati. Ya, hingga kini pemirsa, ijazah sarjana strata 1 Universitas Gadjah Mada hingga skripsi Presiden ke-7 Joko Widodo masih terus jadi polemik. Jokowi menegaskan akan meladeni semua laporan yang berkaitan dengan jejak akademik hingga sertifikat tanah yang ia miliki. Meski Barreskrim telah menyatakan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli dan benar adanya sesuai data Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tetapi pro kontra masih terus bergulir. Polemik ijazah Jokowi kembali membetot perhatian publik karena ada sebagian yang tidak puas akan lembaran fotokopi hingga format penulisan yang diperlihatkan ke publik dituding tidak lazim. Suara-suara nyaring yang protes tak menuntut pembuktian ilmiah, padahal Jokowi bilang pembuktian itu sudah detail dan asli. Mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat, sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Barreskrim? Ya ini kan lembaga
yang diminta oleh pengadu, ini kan aduan kan, beda lagi loh ya, yang baris krim itu aduan, ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan, beda, tolong dibedakan itu. Bukan sekedar ijazah yang disorot, Rizmon Syanipar selaku ahli digital forensik yang juga satu alma mater dengan Jokowi, kini mempersoalkan skripsi Presiden ke-7 itu. Ya, terkait dengan rencana untuk melaporkan dugaan skripsi palsu atas nama Joko Widodo, itu memang sekarang sedang disusun, ya, karena kami tidak puas atas keterangan dari Dirtipidum Baris Krim Polri yang mengatakan bahwa setelah diraba dirasakan ada cekungan pada lembar pengesahan skripsi tersebut, dan langsung disimpulkan bahwa hal itu merupakan produk dari hand press atau letter press. Kami juga akan menyertakan screenshot, sejumlah screenshot ya, dari lembar pengesahan skripsi atas nama Sri Dominingsi, Sigit Hartwinarto, Edi Trianto, dan Lembah Edianto, yang semuanya lembar pengesahan skripsi tersebut kosong tanpa tanda tangan dosen penguji, dosen pembimbing maupun dekan. Jokowi mempersilahkan jika ada pihak yang ingin melaporkan keaslian ijazah, skripsi, SIM, hingga sertifikat tanah sekalian. Ia akan meladeni setiap laporan dengan baik. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani dengan baik. Diketahui Roy Suryo dan tim pembela ulama dan aktivis tak percaya dengan hasil penyelidikan ijazah Jokowi. Bahkan kini, Roy juga mengajukan surat ke Polri terkait gelar perkara khusus. Tim TV One mengabarkan. Empat pulau kecil di perairan Selat Malaka ramai dibicarakan di publik. Presiden Prabowo akan segera memutuskan permasalahan ini dalam waktu dekat. Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Sufmi Dasko Ahmad mengaku Presiden Prabowo akan segera memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut. Empat pulau di perairan Selat Malaka yang saat ini menjadi polemik akan segera diputuskan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto. DPR memastikan pemerintah akan segera mengambil alih polemik empat pulau tersebut. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang mengaku telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Dasko mengatakan dari hasil komunikasi itu, Presiden Prabowo akan segera memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketua Harian Partai Gerindra ini juga menyatakan Presiden Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut akan selesai pekan depan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Dede Yusuf, berharap pemerintah dapat secara cepat memutuskan permasalahan empat pulau ini. Jika diperlukan adanya perubahan undang-undang, DPR akan memasukkannya dalam prolegnas. Kita percayakan pada pemerintah untuk melaksanakan tim verifikasi bersama ini ataupun memediasi secepatnya. Nah, terkait apakah perlu undang-undang dirubah, kita menunggu. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, bencana tanah bergerak di wilayah Pasir Muncul, Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat mengakibatkan 72 rumah rusak. Warga terpaksa mengungsi karena pergerakan tanah masih terjadi setiap 10 menit sekali. Bencana tanah bergerak di Kampung Cigintung, Desa Pasir Muncul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat masih terus terjadi. Rumah yang sebelumnya masih berdiri kokoh, kini luluh lantak, rata dengan tanah. Jalan utama pun terputus dan sulit untuk dilintasi.
Warga terpaksa mengungsi karena khawatir ada pergerakan tanah susulan di permukiman mereka. Menurut petugas BPBD Purwakarta, pergerakan tanah di lokasi bencana ini terjadi setiap 10 menit sekali. Sementara rumah yang terdampak kini bertambah dari 48 menjadi 72 rumah. Untuk total keseluruhan rumah yang terdampak ada 72 rumah, yang 48 rusak berat dan 10 rusak ringan. Untuk pengungsi ada di desa dan sebagian di rumah tetangganya atau di rumah saudaranya dan kerabatnya. Jumlahnya? Untuk jumlah di keseluruhan itu ada 48. Yang mengungsi di balai desa ini? Di balai desa ini ada 16 kakak. Petugas himbau warga tidak mendekat ke lokasi permukiman yang sudah hancur karena rawan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung sudah mulai memeriksa sejumlah vendor penyedia laptop berbasis Chromebook yang diduga terlibat dalam kasus korupsi 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek. Lantas pertanyaannya, siapa yang sebenarnya diuntungkan dengan adanya pengadaan ini dan seperti apa sebenarnya mekanismenya? Kita akan langsung bahas bersama dengan sejumlah narasumber di segmen berikutnya dengan saya Tiara Harahap. Kami akan kembali saat lagi. Kejaksaan Agung mulai memeriksa sejumlah vendor penyedia laptop berbasis Chromebook terkait dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop untuk program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami teknis pengadaan di masa Menteri Nadiem Makarim. Salah satu vendor yang telah diperiksa adalah RS, ex-manager pemasaran PT Acer Indonesia. Menurut Kejagung, pengadaan dilakukan lewat sistem e-katalog tanpa proses lelang. Namun penyidik mencium adanya pemufakatan jahat yang mengarahkan tim teknis Kemendikbud agar mengunggulkan produk Chromebook. Lantas, siapa yang paling diuntungkan dari pengadaan ini? Seperti apa seharusnya mekanisme pengadaan barang dilakukan? Bagaimana kelanjutan upaya kejaksaan untuk mengusut tuntas dugaan korupsi ini? Itu tadi dia pertanyaannya, pemirsa, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan, sebenarnya bagaimana mekanisme yang seharusnya dilakukan. Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber. Di sebelah saya sudah hadir Bang Yudi Purnomo Harahap yang merupakan mantan penyidik KPK. Selamat malam Bang Yudi. Malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir sekali lagi ya, masih membahas mengenai topik yang sama, begitu ya Bang? Harus terus bersuara. Harus terus mengawal tentunya ya. Betul. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom bersama kami sudah ada Pak Pujiono yang merupakan Ketua Komisi Kejaksaan Agung. Selamat malam Pak Puji, sudah tersambung? Selamat malam Tiara, selamat malam Bang Yudi. Baik. Malam Pak Puji. Saya izin ke Pak Puji terlebih dahulu, Bang Yudi. Pak Puji, ini kan sudah mulai memanggil sejumlah vendor ya yang kemudian ini diduga terlibat. Nah, temuan dari penyidik sejauh ini seperti apa dan juga dugaan sementara berkaitan dengan vendor-vendor ini apa yang bisa diceritakan oleh pihak Kejagung begitu, Pak Puji? Ya, kan total ada 28 saksi ya. Jadi ada 22 saksi yang terkait dengan artinya ada tim teknis segala macam itu. Terus ada 6 vendor, jadi total ada 28 yang dipanggil. Nah, dari 28 itu ya kalau yang ditanya ke vendor terkait bagaimana cara pengadaan barang dan jasanya. Kalau pengadaan barang jasanya kan pakai e-katalog. E-katalog itu kan memang sudah ada regulasinya ya. Nah, di peraturan LKPP itu nomor 9 tahun 2021. Ya memang tidak ada tender, jadi kayak marketplace saja, marketplace. Tetapi yang di titik tekan yang dicari oleh penyidik itu adalah kenapa kemudian spesifikasi dan segala macam itu seolah sudah bertemu di katalog ini seperti sudah janjian gitu loh. Itu arahnya gitu. Arahnya demikian. Nah, kita juga menunggu kabar perkembangannya karena kan
tentu dari vendor dan segala macam. Artinya kan dari vendor itu kan ya kayak marketplace ya. Ini penyedia barangnya, terus kemudian yang penggunanya adalah dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu. Nah, terus kemudian dicari di marketplace itu ini ada. Nah, kemudian barang itu ada di 6 vendor, kira-kira begitulah. Nah, 6 vendor itu ada kemudian negosiasi segala macam ketemu gitu. Nah, cuman kan yang jadi pertanyaannya kenapa kemudian kan seolah-olah memang sudah kayak ada janjian dalam tanda kutip gitu loh antara penyedia barang dengan pengguna barangnya. Ada dugaan Nah, atau penyidik demikian. adanya permufakatan jahat itu Pak Puji? Ya, dugaan dari penyidik begitu. Jadi dugaan dari penyidik ini memang sudah kayak ada direncanakan bahwa antara pengguna dan khususnya penyedia barang itu sudah merencanakan bahwa harus menggunakan spesifikasi yang demikian-demikian gitu. Oke, nah seharusnya. Tapi, kita nanti juga akan menunggu hasil dari tentu proses penyidikannya. Ya. Nah, seharusnya apa dan seperti apa sebenarnya mekanisme yang berjalan semestinya begitu ya dengan adanya pendalaman begitu dari pihak-pihak vendor dan juga mungkin staf khusus dari Ex-Mendikbudristek pada saat itu, Pak Puji? Kalau proses LKPP katalognya kan memang sudah memang sewajarnya demikian ya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa kemudian dari proses e-katalog itu kemudian muncul spesifikasi yang memang kalau tadinya kan harusnya spesifikasinya kan operating systemnya kan Windows, tapi kan kemudian operating systemnya kan yang Google Chrome, inilah yang kemudian muncul. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan kok kemudian munculnya Google Chrome gitu, Google Chrome. Nah, mungkin yang perlu didalami oleh penyidik adalah sejak kapan sih operating vendor-vendor ini menyediakan di e-katalog, dia menyediakan barangnya di e-katalog ini kaitannya dengan kong kaling kong ini sebenarnya dimulai sejak kapan? Kalau dugaannya kan memang sejak 2019 hingga 2022. Nah, terus juga sudah ada uji coba tahun 2018, tahun 2019. Apakah sebelumnya sudah ada atau tidak? Baik, saya minta pandangan dari Bang Yudi ya. Bang Yudi tadi sudah disebutkan bahwa memang ini melalui proses e-katalog, tidak melalui proses lelang begitu ya. Tapi kalau mungkin dari Bang Yudi selaku mantan penyidik sendiri, bagaimana sih mencium adanya permufakatan jahat di balik ini semua? Sebenarnya? Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Puji ya, bahwa kok seperti kebetulan ya ketika di katalog sama persis spesifikasinya. Ya, artinya ya mau tidak mau, suka tidak suka, harusnya memilih itu. Tapi kan kita harus juga melihat lebih dalam, Mbak. Saya sepakat juga dengan Pak Puji ya, bahwa ini harus dilihat dari bahkan sebelum adanya uji petik di tahun 2018. Pengalaman saya ketika menangani kasus IKTP, bagaimana proses pengadaan itu sebelumnya ya itu sudah diatur. Ada orang yang mengatur untuk memanggil vendor, memanggil calon pemenang, kemudian dikumpulkan ya, dipastikan bahwa mereka akan menang. Bahkan dibuat ya perusahaan-perusahaan boneka untuk ikut lelang. Nah, itu yang pertama, Mbak. Jadi kalau saya melihat ya dalam kasus ini ada beberapa hal yang menarik ya. Pertama, tentu harus telusuri mengapa sampai ada uji petik terhadap 1000 Chromebook. Siapa yang kemudian menginisiasi itu? Ini telusuri. Sehingga ketika ini gagal kan harusnya sudah selesai ya. Ada yang dikatakan tidak efisien, artinya gagal ya. Artinya kok dipaksakan? Padahal sudah ada untuk memakai Windows. Ya, kemudian izin Bang Yudi, tapi kemarin kalau kita mendengar konferensi pers bersama-sama dari Pak Nadiem begitu ya, ini kan menyebutkan bahwa uji petik tersebut yang kemudian hasilnya tidak efisien, ini berbeda dengan kemudian apa yang diberikan laptop Chromebook itu. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Iya. Ini bagaimana? Ini menurut saya kan ini sama lah. Ya kan makanya kenapa ada hasil teknis gitu ya. Ya itu kan tanggapan dari Pak Nadiem sah-sah aja gitu kan. Tapi kalau dilihat dari konferensi persnya Kejaksaan sudah jelas kok pemufakatan jahat. Jadi yang dilihat itu adalah di hulunya dulu, belum sampai ke hilir. Dari hulunya ini sudah kelihatan ya bagaimana ya harusnya ini tidak digunakan menjadi digunakan. Siapa saja yang terlibat? Bayangkan sampai 3 staf sus. Nah, kemudian yang paling menarik bagi saya adalah ketika para vendor ini yang sudah dipanggil, sebenarnya yang harus ditelusuri adalah kemana aliran uang. Karena kan dari pemerintah ketika membeli
ya 9,9 triliun itu ke para vendor ini, itu pasti akan dibayarkan ya ke rekening mereka. Nah, dari rekening mereka ini ke siapa lagi dibayarkan, itu harus telusuri. Dalam pengalaman IKTP misalnya, itu bagaimana uang dari pemerintah dibayarkan kepada para vendor ya yang memenangkan lelang, itu ternyata uang itu mengalir sampai jauh. Ya, ada yang ke luar negeri, ada yang di dalam negeri, ada yang melalui mekanisme money changer, kemudian atau sistem hawala lah kalau pencucian uang dan sebagainya. Ini menurut saya sangat menarik karena kalau dari perbuatan sudah jelas ya, tadi ada pemufakatan jahat, kemudian yang kedua adanya skenario supaya yang dipilih adalah Chromebook, kemudian yang ketiga yang paling penting adalah aliran uangnya, Mbak. Kalau aliran uang ini ketemu, maka setidaknya kita bisa menyelamatkan ya aset-aset yang dikorupsi sehingga kerugian keuangan negara bisa dipulihkan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kalau Anda melihat ini kan sudah menggunakan e-katalog begitu ya. Jadi sampai akhirnya ada dugaan korupsi 9,9 triliun rupiah. Ini memang karena sistemnya yang lemah atau memang dalam tanda kutip ada aktor yang bermain di sini? Mbak Tiara, kalau kita bicara mengenai e-katalog ya, itu sudah benar lah. Tapi kan saya bilang itu proses hilirnya. Tidak mungkin mereka mau mengada-ngada di e-katalog karena kan sistem bisa diaudit ya. Ada historikalnya ya terkait dengan sistemnya. Tapi tadi sebelum sampai ke e-katalog mereka harus memastikan ya siapa nanti yang akan menang di e-katalog sehingga tidak bisa memilih yang lainnya. Jadi saya pikir skenario-skenario ini adalah modus yang selalu dilakukan gitu. Nah, sekarang yang menarik adalah bahwa ini kan lintas menteri ya. Betul. Ya, ada yang di uji petik itu menteri yang sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dan akhirnya jadi dengan sistem yang barang yang sama. Ini kan menarik. Saya melihat ya tentu harus telusuri ya. Ya, sebenarnya siapakah pemilik anggaran ini? Karena kita tahu kan mafia anggaran masih banyak ya kan di pemerintahan. Nah, kalau bicara kasus-kasus yang sering kita tangani waktu saya di KPK, itu bagaimana ternyata para pemilik anggaran ini adalah orang yang kuat. Dan mereka pun juga bukanlah orang-orang yang terlibat langsung di dalam misalnya orang Kemendiknas tapi mereka adalah orang-orang yang di tempat lain tetapi mereka tidak ada di dalam institusi tersebut. Iya, tapi mereka punya pengaruh. Ini yang disebut dengan trading influence. Sehingga dengan pengaruh tersebut mereka bisa memilih siapa yang menang, kemudian anggaran dan sebagainya. Jadi saya pikir kalau misalnya vendor sudah dipanggil, maka bukan lagi kita fokus kepada perbuatan-perbuatan dari para vendor ini ya, tapi fokus pada di mana aliran dana mereka mengalir. Karena nanti bisa diaudit, Mbak. Ya, misalnya ada 1 triliun ke perusahaan A. Nanti 1 triliun itu buat beli laptopnya berapa, harga pokoknya berapa, dan mengalir ke siapa aja itu nanti bisa ketahuan. Seperti itu, Mbak. Baik, tanggapan Anda Pak Puji? Iya, jadi e-katalog itu sebenarnya kan sistem yang memang sudah dibuat untuk kemudian menjamin transparansi, terus kemudian menjamin good corporate governance lah. Tetapi dalam banyak case kan kemudian e-katalog itu seolah kemudian menjadi legalisasi kan, jadi stempel bahwa proses yang sebelumnya itu dianggap jahat, dianggap buruk, itu seolah-olah dicuci menjadi bersih dengan e-katalog, ditempel, dilegalkan dengan e-katalog. Padahal e-katalog itu tadi proses hilir saja. Proses hilir yang kemudian perlu diperhatikan adalah proses sebelum e-katalog itu terjadi. Ini sebenarnya seperti apa? Nah, kalau proses yang sebelumnya terjadi jahat, ya kan tidak bisa kemudian bahasanya itu adalah fruit from the poison tree kan. Jadi tidak bisa kemudian buah segar itu lahir dari kemudian pohon yang beracun. Nah, meskipun itu kelihatan segar saja, tetapi ya tetap harus proses awalnya itu tetap harus kemudian juga bersih gitu. Terus yang kedua, ya benar bahwa kemudian yang harus kemudian telusur oleh para penyidik adalah 9,9 triliun itu kan bukan angka yang kecil ya. Nah, itu angka yang besar lah. Nah, itu akhirnya mengalir kemana saja, uangnya itu mengalir kemana saja, dan itu bisa mengalir jauh kemana-mana lah. Follow the money ini penting untuk kemudian mengecek lah siapa keterlibatan, beneficiary ownernya siapa segala macam. Meskipun sekarang trennya juga bisa kemudian disamarkan, tetapi dengan kecanggihan yang dimiliki oleh PPATK dan teman-teman penyidik, saya pikir bisa kemudian melacak kok sebenarnya beneficiary owner dari bisnis ini siapa ini.
Oke, Begitu. baik. Kalau kita bicara secara keseluruhan, kalau mulai dari vendor yang saat ini sudah mulai diperiksa, kemudian juga pihak-pihak yang berada di dalam kementerian sendiri, termasuk tadi Bang Yudi sudah menyinggung begitu ya. Mungkin ada pihak lain yang terlibat dalam kasus-kasus serupa seperti ini begitu. Siapa yang sebenarnya yang paling diuntungkan dengan adanya pengadaan laptop hingga nominalnya ini cukup fantastis, 9,9 triliun rupiah. Itu yang akan saya tanyakan nanti ke Bang Yudi dan juga Pak Puji, tapi kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa saya akan kembali ke Pak Pujono. Pak Pujono, kalau saat ini kan seluruhnya sudah diperiksa ya, upaya sudah udah akan dipanggil begitu, baik itu dari vendor, kemudian juga dari mantan staf sus, ini sekalipun ada beberapa yang tidak kooperatif. Tapi kalau dari Kejagung sendiri melihat, apakah ada indikasi ini aliran dana yang kemudian ini nantinya akan ditelusuri ini berasal dari oknum tertentu yang berasal dari luar Kemendikbud? Pak Puji? Masih dalam tahap pemeriksaan. Nanti dalam pemeriksaan aliran dana ini kemana saja, dan kalau kemudian dari aliran dana ini bisa kemudian bisa dilacak kemana-mana, tentu hasil pengembangan follow the money itu yang beneficiary owner-nya, baik itu layering 1, 2, 3, pasti akan kemudian dipanggil untuk menambah saksi dalam proses penyidikan. Oke, baik. Saya ke Bang Yudi. Bang Yudi, kalau tadi ya pertanyaan saya yang menggantung ini, apa dan siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan adanya pengadaan laptop ini sebenarnya dari keseluruhan? Ya, tentu adalah orang yang mempunyai pengaruh yang kuat ya, sehingga dia bisa lintas menteri, ya kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia bisa mempunyai pengaruh sehingga ya ada perubahan spek, ya. Bayangkan, ini kan sebenarnya saya lihat perbuatannya kan sangat kasar ya. Sudah ada tim teknis yang tim teknis itu Mbak ya, kalau dalam pengadaan barang jasa itu udah ahli-ahli Mbak. Bisa jadi ada profesor, ada doktor dengan pengalaman dalam dan luar negeri ya terkait dengan IT gitu ya. Kok bisa-bisanya diubah? Siapa yang lebih hebat dari ahli-ahli ini kan begitu? Ya, dari sistem Windows menjadi sistem Chromebook gitu. Artinya tapi ini kan baru bisa dilakukan, dibongkar ketika saksi-saksi berani berbicara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika aliran-aliran uang itu sudah ditemukan, ya saya sepakat bahwa jangan-jangan ini adalah perusahaan-perusahaan boneka, ya kan? Siapa sebenarnya, atau perusahaan bendera, ya kan? Siapa sebenarnya di pemilik sesungguhnya, beneficiary owner yang namanya tidak ada di akta, seperti itu. Nah, kembali lagi Mbak terkait dengan kasus ini, maka tentu kita berharap ya bahwa kejaksaan bisa menelusuri secara detail ya, dan yang paling penting adalah ketika saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Hari Siregar ya terkait dengan kasus ini saya lihat memang fokusnya ini adalah di staf sus. Artinya ya kalau saya tidak salah duga, PPK, kemudian panitia pengadaan barang dan jasa, kemudian juga panitia penerima barang dan sebagainya. Artinya jangan-jangan sebenarnya mereka sudah berbicara yang benar. Ya, artinya saya tentu sangat senang kalau ini terjadi, karena mereka lah yang paling paham bagaimana suasana kebatinan saat itu ketika ada tekanan-tekanan kepada mereka, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, ya tentu kan kita tahu ketika ada dari atas yang menekan, taruhannya kalau di birokrasi kan dimutasi, dipindahkan, dinonjobkan, jarang berani Mbak melakukan perlawanan. Nah sekarang saya pikir jangan-jangan mereka sudah bersuara menjadi whistleblower ya, sehingga kemudian bisa didapatkan ternyata ada 3 staf sus ya yang kemudian tadi dipanggil jadi saksi, rumahnya digeledah, ya kan, sementara kalau yang lain kan kita tidak melihat nih, padahal kalau dalam proses pengadaan barang dan jasa harusnya bertanggung jawab kan itu panitia pengadaan, panitia penerima barang, ya termasuk PPK ya. Jadi saya berharap bahwa pasca ini ya dalam waktu yang tidak lama ya ada penetapan tersangka dari kejaksaan, sehingga kita makin bisa melihat secara helikopter view, oh kasusnya ini seperti ini loh, siapa yang bermain, bagaimana cara mainnya, dan siapa saja yang menikmati. Seperti tadi saya sampaikan bahwa saya merasa melihat ya kerugian keuangan negaranya ini jangan-jangan bisa total loss.
Karena apa? Karena saya tadi yang difokuskan adalah dari awal, dari hulunya. Ya, ketika hulunya sudah tidak benar, maka mau nanti laptop itu digunakan, mau nanti laptop itu ternyata ada harga pokok penjualannya, itu nggak dihitung. Tapi karena dilakukan dengan cara tidak benar, maka hasilnya itu dianggap tidak benar sama sekali. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Bang Yudi dan juga Pak Puji, ini kita melihat dulu ya, beberapa waktu lalu mantan Mendikbudristek ini sudah melakukan konferensi pers yang juga didampingi oleh tim kuasa hukumnya, begitu kami akan hadirkan untuk Anda pemirsa. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Sepengetahuan saya ada narasi bahwa ada kajian yang menyebut bahwa Chromebook itu tidak cocok untuk diaplikasikan di sekolah. Saya ingin klarifikasi. Memang ada uji coba Chromebook yang terjadi sebelum masa kementerian saya. Sebelum, jangan lupa ya, sebelum. Ya. Dan uji coba tersebut itu dilakukan di daerah 3T. Saya ingin mengklarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T. Yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet. Baik, silakan ditanggapi Bang Yudi bahwa memang dari tadi ya mantan Mendikbudristek menyebutkan bahwa seperti yang disoroti oleh masyarakat, ini kok di daerah 3T itu kan pakai internet gitu kan, kenapa harus Chromebook? Ternyata awalnya ini tidak ditargetkan untuk daerah 3T dan juga tadi kita sama-sama dengar ya bahwa dari Nadiem sendiri sangat siap begitu nampaknya untuk kemudian ini ditelusuri lebih lanjut oleh pihak Kejagung. Anda melihatnya seperti apa? Ya menurut saya kan tidak jadi masalah ya apapun yang disampaikan oleh Pak Nadiem, tapi kan yang disampaikan itu kan di media, bukan di berita acara pemeriksaan. Dan saya sepakat juga dengan Pak Harli Siregar ya, Kapus Penkum Kejaksaan, bahwa buat apa banyak cakap gitu kan, adu debat di media gitu kan antara penegak hukum dengan saksinya gitu. Jadi saya sampaikan lagi bahwa kan itu kan menurut persepsinya Pak Nadiem. Kan kita tidak tahu mengapa sampai kemudian kejaksaan ya bisa menaikkan statusnya ke penyidikan. Ya, karena kan tentu melalui proses penyelidikan dong. Dan ada fakta baru yang kemudian dan ada fakta-fakta dan sebenarnya sudah sangat disampaikan secara jelas loh oleh Pak Harli Siregar gitu kan. Jadi ya tapi saya pikir ya mungkin sah-sah saja ya beliau kemudian melakukan kompres, bahkan ada penasihat hukumnya gitu ya, walaupun masih saksi menurut saya gitu kan. Belum membutuhkan kuasa hukum menurut Anda? Belum membutuhkan kuasa hukum gitu kan, karena hanya tersangka gitu kan. Tapi ya kembali lagi bahwa asas praduga tidak bersalah tetap kita kedepankan. Namun sekali lagi memang kita hormati ya ke kejaksaan yang saya pikir sudah sangat bagus ya. Karena memang mulai dari 28 saksi tersebut termasuk vendor ini kan bagi saya sudah cepat gitu ya. Artinya tentu sekali lagi bahwa kita berharap minimal sudah ada tersangkanya, walaupun memang bukan orang top ya dalam level manajerial, tapi setidaknya ini akan bisa membuka lagi tadi kotak Pandora menuju tersangka-tersangka berikutnya. Begitu Mbak Tiara. Saya minta tanggapan ke Pak Puji. Pak Puji, apa catatan dari Kejagung berkaitan dengan mungkin sejumlah keterangan ya yang diberikan oleh Nadiem Makarim melalui konferensi pers tadi? TV One kan pernah juga wawancara ya kepada sekolah-sekolah, kepada guru-guru tentang penggunaan Chromebook itu. Dan hasil wawancara itu saya ingat betul kan sepertinya juga menunjukkan bahwa hasil Chromebook itu tidak efektif karena problemnya juga internet. Berarti kan memang apa yang disampaikan Pak Nadiem dengan fakta di lapangan kan berbeda. Tapi ini kan bagian dari diskusi di publik, yaitu sah-sah saja Pak Nadiem menyampaikan itu, dan kita berharap juga kejaksaan segera saja cepat untuk kemudian memproses proses pemeriksaan ini, apalagi kan statusnya kan belum semua kooperatif. Dan kalau kita lihat kan ada juga konsultan, kan Stafsus punya konsultan kan juga keren sekali ya. Nah itu kan kemudian juga bisa dimintai keterangan lebih detail lagi sebenarnya arah dulu kok sampai Stafsus punya konsultan, fungsi konsultan ini seperti apa dan segala macam ini. Mungkin ya terkait dengan penggunaan Chromebook ini bisa kemudian dikembangkan kasus ini. Oke, baik Pak Puji, terakhir ini siapa saksi dan juga bukti yang nantinya akan juga didalami oleh pihak Kejagung? Kalau tadi kan Bang Yudi melihat ini harusnya dalam waktu dekat sudah ada tersangka sekalipun tidak di level manajerial begitu ya. Ini seperti apa nantinya? Kita bersyukur ya, kemarin kan salah satu saksi F itu sudah
datang dan menyampaikan hal dan dia mau menyampaikan secara terbuka dan hasil itu kan kemudian bisa kemudian membuka kemana-mana. Cuman kan masih ada yang belum kooperatif. Nah, kita berharap seluruh saksi-saksi kunci utamanya itu bisa kemudian dipanggil. Kalau kemudian dia tidak kooperatif, jaksa kemudian bisa menggunakan upaya paksa untuk kemudian melakukan pemanggilan ini agar proses penyidikan ini bisa berjalan lebih cepat dan harapan publik kasus ini bisa segera terang benderang, ya entah sampai ke atas atau tidak, yang penting proses penyidikan ini segera membuahkan hasil. Oke, baik. Mbak Yudi, ini akan bermuara kemana ya kasus ini? Kalau tadi Anda sempat bercerita begitu ya sebelum kita wawancara, ini nampaknya sama sekali seperti IKTP. Berarti nanti aktornya akan benar-benar bisa ditangkapkah atau bagaimana? Ya, tergantung dari hasil penyidikan dan seperti tadi saya katakan bahwa ini kan proses awal dari penyidikan babat alas Mbak Tiara ya. Artinya tentu berdasarkan keterangan-keterangan saksi. Memang kasus korupsi yang melibatkan orang-orang yang mempunyai level tinggi ya, entah itu menteri, kepala lembaga dan sebagainya, lebih banyak keterangannya adalah keterangan saksi. Ya, dibandingkan dengan tulisan, dokumen dan sebagainya. Oleh karena itu kita berharap, tadi saya katakan bahwa teman-teman kita yang waktu itu terlibat dalam proses pengadaan ini itu mau menjadi whistleblower dan mau berbicara yang sejujur-jujurnya tentang apa sih yang terjadi saat itu, mengapa mereka menyerah sehingga mau untuk mengubah spek, sehingga mau melaksanakan pengadaan ini, sehingga mau yang kemudian akhirnya dibelilah Chromebook tersebut. Dan tentu mereka pasti paham, entah siapa tahu ada komunikasi mereka ya dengan Stafsus misalnya. Karena tadi saya katakan Stafsus itu walaupun kemarin kan yang hadir mengatakan tidak punya wewenang dan sebagainya, tetapi ingat bahwa Stafsus itu adalah orangnya menteri. Maka tadi saya katakan ini bukan 1 atau 2 Stafsus yang terlibat, tapi 3 gitu kan. Ini sudah sangat-sangat kuat gitu. Biasanya Stafsus itu ada 5, ya kan. Jadi kembali lagi Mbak, bahwa proses penetapan tersangka di awal inilah yang akan menentukan di mana ujungnya. Seperti itu. Proses penetapan tersangka yang akan menentukan bagaimana ujungnya begitu ya dari kasus ini. Tentu kita akan kawal sama-sama ya Bang Yudi dan juga Pak Puji. Tentu kita juga percayakan sepenuhnya kepada penyidik kita. Terima kasih Bang Yudi telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam dan juga Pak Puji, semuanya sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali ke hadapan Anda dengan dialog berkaitan dengan konflik Iran dan juga Israel bersama dengan rekan kami Vena Kintan. Kami akan kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, aksi solidaritas untuk Palestina kembali bergema di jalanan ibu kota. Mengusung semangat global March to Gaza, sekitar 200 peserta menyuarakan dukungan terhadap rakyat Palestina dan berdesak pembukaan akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza. Ratusan orang turun ke jalan untuk menyampaikan pesan kemanusiaan, hentikan agresi Israel dan buka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Massa mulai bergerak dari depan Kedutaan Besar Amerika Serikat sebagai simbol protes terhadap dukungan militer dan dana yang diberikan pemerintah Amerika kepada Israel. Massa selanjutnya bergerak menuju Bundaran HI. Ini merupakan titik sentral di mana pesan-pesan solidaritas paling terlihat dan terdengar. Setelah itu, peserta melanjutkan aksi di Kedutaan Mesir dengan menyuarakan tuntutan membuka akses masuk ke Gaza dan terakhir, massa berorasi di depan Kedutaan Besar Palestina. Aksi bela Palestina juga berlangsung hari ini di depan Stadion Wibawa Bukti Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Masyarakat dari berbagai elemen tumpah ruah hadiri aksi kemanusiaan bela Palestina yang digelar di depan Stadion Wibawa Bukti Minggu pagi. Mereka menggaungkan semangat perjuangan agar kejahatan genosida di Gaza, Palestina dihentikan. Melalui aksi damai ini, masyarakat Kabupaten Bekasi meminta agar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tegas menyikapi kejahatan genosida dilakukan Israel terhadap jutaan masyarakat Palestina di jalur Gaza. Massa juga meminta PBB tegas dalam menyikapi deportasi yang dilakukan pemerintah Mesir terhadap puluhan aktivis yang tengah melakukan Global March to Gaza.
Indonesia menjadi salah satu proponen utama konferensi internasional tingkat tinggi untuk penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara yang akan digelar 17 Juni mendatang di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Berikut pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Roy Sumirat. Dengan Italia mengetuai salah satu working group dari conference tersebut yang membahas khusus mengenai aspek keamanan terkait dua negara ataupun keamanan regional dalam kerangka implementasi dua two-state solutions tersebut. Itu sebagai bentuk dari dukungan kita terhadap rencana penyelenggaraan konferensi ini. Dan Indonesia akan menggunakan konferensi ini untuk terus mengajak komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel untuk menghentikan segala kekerasan di Gaza dan mengakhiri pendudukan illegal settlement-nya atas Palestina. Dan juga Indonesia akan terus menggalang dukungan internasional untuk pengakuan Palestina sebagai negara yang berdaulat. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kita akan hadirkan dialog pembahasan mengenai konflik antara Iran dan juga Israel. Apa yang menjadi pemicu eskalasi ini terjadi dan bagaimana pula dampak stabilitas terhadap Timur Tengah dan juga keamanan dunia. Kita akan kupas tuntas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, untuk pertama kalinya konflik ini pecah tidak lagi melalui perang proksi. Apa sebetulnya yang menjadi pemicu dan bagaimana pula dampak terhadap stabilitas Timur Tengah dan keamanan dunia? Kita akan bahas kupas tuntas bersama dengan narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu pemirsa. Ini di sebelah kanan saya sudah hadir ada Pak Smith Al-Hadar selaku pengamat Timur Tengah. Selamat malam Pak Smith. Selamat malam. Assalamualaikum. Sehat? Waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah sehat. Di sebelah Pak Smith ini sudah bergabung pengamat hubungan internasional UNPAD, ada Pak Teguh Reza Syah. Selamat malam Pak Selamat Teguh. malam, salam dari Bandung. Sehat Pak? Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kondisi sehat ya, tapi kalau kita lihat dunia internasional sedang tidak sehat, sedang tidak baik-baik saja. Pertanyaan pertama saya mau ke Pak Smith. Pak Smith, apa sebetulnya yang menjadi pemicu eskalasi ini bisa terjadi? Israel dengan beraninya menyerang fasilitas strategis dari Iran, apa pemicunya? Ya, pemicunya yang pertama kali yaitu Israel ingin mengalihkan sorotan dunia terhadap perang di Gaza, di mana kelaparan terjadi di sana sini dan Israel telah menjadi negara pariah, negara yang ditinggalkan oleh dunia, sehingga dia kepingin mengalihkan perhatian dunia terhadap perang yang dia lakukan terhadap Iran. Yang kedua, dia tidak ingin negosiasi tentang program nuklir Iran antara Iran dengan Amerika Serikat itu berhasil. Karena dia lebih ingin masalah program nuklir ini diselesaikan secara militer. Kalau secara politik berarti Iran masih bisa melakukan pengayaan uranium walaupun dalam jumlah yang terbatas dan tanpa perlunya membuat bom atom. Yang ketiga, dalam keadaan terisolasi, Israel menyadari bahwa Iran ini tidak disukai di Eropa. Pertama karena dalam perang Ukraina dan Rusia itu Iran ditengarai mengekspor drone itu ke Rusia. Meskipun Iran mengatakan betul dia mengekspor drone ke Rusia, tetapi itu diekspor sebelum pecah perang. Nah, yang kedua, negara-negara Barat juga kecewa atas program nuklir Iran yang telah berhasil memperkaya uraniumnya hingga 60%. Itu tinggal satu langkah lagi untuk Iran mampu membuat bom atom. Dan menurut pengawas nuklir PBB yaitu IAEA, kalau mau Iran mampu membuat bom nuklir
dalam hitungan minggu. Nah, oleh karena itu, karena faktor-faktor ini, Israel mengambil jalan sendiri. Dan dia tahu bahwa Trump butuh dukungan rakyat Amerika Serikat kepada Israel. Baik. Oleh karena itu, Trump tidak akan bisa melakukan lebih dari itu karena Partai Republik, pendukung Partai Republik dan juga sebagian Partai Demokrat itu masih cukup kuat mendukung kebijakan Trump terhadap Israel. Oke, saya mau ke Pak Reza kalau begitu. Pak Reza, kalau Anda punya analisa lain yang berbeda dari Pak Smith mungkin mengenai mengapa Israel berani begitu menyerang fasilitas strategis milik Iran? Dalam bayangan Israel, Iran itu sudah hampir itu. Hitungan hari dia bisa memperkaya uranium, sehingga uranium tersebut bisa berfungsi dan diduetkan dengan hulu ledak dan diduetkan dengan peluru kendali bisa mencapai Israel. Dan tentunya Israel berpikir skenario terburuk dia adalah kemusnahan dia sendiri kan. Karena itu dia lakukan preemptive strike. Preemptive strike ini sudah sering sekali digunakan oleh Israel terhadap negara-negara yang dia khawatirkan akan mengalihkan nuklir dari tujuan damai menjadi tujuan perang. Misalnya tahun 80-an dia pernah menyerang Irak. Pada saat itu Irak sedang membangun instalasi namanya Osirak. Dan untuk kesekian kalinya Amerika Serikat dan sekutu-sekutu baratnya diam. Preemptive strike ini menurut Israel itu berhasil ya. Preemptive strike berhasil menargetkan wilayah-wilayah yang konon merupakan instalasi nuklir Iran. Dan tentunya kita tidak punya informasi terbuka apakah itu instalasi atau pusat riset atau pusat tinggalnya masyarakat kalangan ilmuwan Iran. Tapi yang jelas sasaran mereka itu luar biasa ya. Presisinya itu sangat tinggi. Sudah teridentifikasi jenderal-jenderal Iran yang wafat dan juga pakar-pakar nuklir yang wafat. Itu bukan pakar nuklir ece-ece, tapi pakar nuklir yang memiliki gelar PhD dan dikenal di dunia internasional seperti Muhammad Mehdi Tehranehi, Feraidon Abbasi, Abdul Hamid Minokher, Ahmad Reza Zalfagari, Amir Hussein Fagihi, dan Motaleb Bradeh. Mereka ini adalah ilmuwan-ilmuwan yang konon, yang terkenal, bukan hanya pada level mampu mengoperasikan, tapi juga pakar di bidang teorisasi nuklir. Apa yang menjadi perang ini menjadi perang terbuka? Ya, Iran sudah balas. Dia mengirimkan drone dan juga misil kan. Dan misil Iran itu adalah misil yang produk dalam negeri. Tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada negara yang bisa bikin sanksi atas Iran. Dan teknologi yang Iran punya itu selain teknologi murni, indigenous technology, juga teknologi yang diperoleh dari kerjasama dengan negara-negara lain. Mungkin Rusia, mungkin Cina, mungkin negara lain. Tapi presisi peluru kendali itu luar biasa. Misalnya Ababil 100 km, Shahab 1 300 km, Shahab 2 750 km, dan Qiyam 1 750 km. Jadi kalau Iran mau menargetkan wilayah-wilayah tertentu yang memiliki basis-basis Amerika di situ, itu bisa dilakukan dengan presisi yang tinggi. Jadi kita harus akui Iran memiliki kemampuan yang mandiri walaupun dia dihalangi sedemikian rupa oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia. Iran adalah contoh negara yang berhasil mempraktekkan namanya amati, tiru dan modifikasi sedemikian rupa. Yang menjadi pertanyaan dengan adanya konflik yang kian memanas antara Israel dan juga Iran ini, bagaimana kemudian dampak mengenai stabilitas Timur Tengah dan juga keamanan dunia? Kita akan kupas tuntas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Yang dikhawatirkan jika konflik antara Iran dan juga Israel ini berkepanjangan, apa kemudian dampak? Saya mau ke Pak Smith terlebih dahulu. Pak, apa kemudian yang menjadi dampak bagi stabilitas Timur Tengah? Apa yang akan terjadi? Menurut saya perang ini tidak akan membesar. Karena tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mendapat keuntungan dari konflik Israel dan Iran. Ya. Khusus negara-negara Arab. Negara-negara Arab ini melihat tindakan Israel menyerang Iran ini adalah satu tindakan yang
berpotensi menciptakan perang yang berkobar dan mengancam stabilitas negara-negara di Timur Tengah. Juga Cina dan Rusia, dua negara besar ini yang merupakan sahabat Iran, juga tidak menghendaki perang ini membesar. Trump sendiri ketika dia menduduki Gedung Putih, dia menyatakan bahwa dia ingin menjadi Presiden Amerika Serikat yang menciptakan perdamaian dunia. Sehingga slogan America First itu didengungkan oleh Trump. Bahwa kepentingan Amerika Serikat adalah segala-galanya. Tapi fakta hari ini menunjukkan bahwa Trump melanggar pernyataannya sendiri. Karena sebelum Israel menyerang Iran, itu Israel sudah menghubungi Netanyahu sudah menghubungi Trump. Dan Trump mengabulkan permintaan Israel untuk memberi dia rudal Hellfire itu api neraka itu 300 unit diberikan kepada Israel dan Israel menyerang Iran itu. Nah, sepanjang negara-negara Arab ini tidak terlibat dan mereka tidak akan terlibat, maka perang antara Iran dan Israel ini hanya tukar-menukar saling menukar rudal balistik Israel dengan. Nah, ada lagi satu poin yang membuat kemungkinan perang ini akan terbatas, yaitu Iran telah menyatakan apabila Israel menghentikan serangannya, maka Iran ikut berhenti menyerang terhadap Israel. Oke, kalau begitu saya mau ke Pak Reza. Pak Reza, ada kekhawatiran dengan adanya konflik ini akan berdampak dengan terjadinya krisis global baru. Kita tidak ingin itu terjadi, tapi mungkinkah itu bisa terjadi? Secara teori mungkin terjadi ya. Di mana kita berhadapan dengan perang teknologi, kemudian juga tingkat presisi yang sangat dahsyat, yang kemungkinan besar presisi tersebut bergeser karena perubahan sinyal di bawah. Di antara Iran dengan Israel, itu kan banyak pangkalan-pangkalan Amerika Serikat itu. Itu pengendalinya bukan komandan di situ, pengendalinya adalah Central Command yang ada di Amerika Serikat. Jadi ini yang mungkin terjadi karena dalam keadaan seperti ini kita perhatikan Amerika Serikat sudah menarik sebagian diplomat mereka, dan yang tidak kita ketahui adalah mungkin menarik sebagian dari personil militer mereka yang jumlahnya antara 50.000 sampai 60.000 personil tersebut. Secara teori yang mungkin terjadi adalah accidental detonation ya. Di mana aparat di lapangan itu yang sangat tegang, sangat khawatir. Biasanya mereka tuh saling punya otoritas. Untuk menekan sebuah tombol itu perlu 2 atau 3 orang. Dan mungkin dalam situasi yang sangat kritis, dengan ketakutan, dengan kelelahan, mungkin mereka salah membaca instruksi sinyal-sinyal rahasia, sehingga menciptakan suatu ledakan tertentu. Kalau ini sudah terjadi, yang secara teori yang terwujud adalah mutually assured destruction. Jadi salah satu pihak merasa ini adalah serangan nuklir, maka mereka akan melakukan serangan yang serupa. Kalau sudah terjadi, ya punahlah umat manusia di belahan bumi tersebut. Baik, sambil juga kita akan melanjutkan diskusi kita, kami ajak Pak Smith dan juga Pak Reza dan pemirsa TV One untuk melihat situasi terbaru langsung dari Iran bersama dengan warga negara Indonesia yang tinggal di Iran. Kita akan sapa, Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Said Idrus, bagaimana kondisi terbaru di tempat Anda mengabarkan saat ini? Waalaikumsalam. Said Idrus, nampaknya kami tidak bisa mendengar dengan jelas suara Anda. Bisa diulangi bagaimana kondisi terbaru? Apakah Anda sehat? Bisa Anda gambarkan bagaimana suasana di sana saat ini? Oke. Malam waktu Indonesia, saya Idrus Al-Hamid
Saya saat ini berada di Qum, saat ini pukul 17.06 waktu Iran. Keadaan memanas ya, keadaan di Iran di semua kota cukup memanas karena Israel sampai sekarang pun masih tetap menyerang beberapa titik di beberapa kota di Iran. Tehran juga masih mendapatkan serangan, Luristan masih mendapatkan serangan, Shiraz juga masih mendapatkan serangan. Tehran pun, Iran pun setiap malam selalu melakukan serangan balasan. Entah itu dengan rudal balistik ataupun dengan drone yang dikirimkan dari perbatasan-perbatasan. Sehingga keadaan cukup mencekam, keadaan istilahnya cukup memanas, akan tetapi masyarakat di Tehran maupun di Qum masih hidup dengan cukup normal ya. Seperti saya sekarang ini berada di Qum, masih keadaan itu masih cukup normal. Aktivitas masih tetap terjadi, toko-toko masih tetap buka, mall bahkan masih tetap buka, bank masih buka, rumah sakit masih buka. Hanya sekolah saja yang libur, sekolah pun libur karena memang saat ini sudah masuk musim panas, sudah masuk liburan musim panas, sehingga sekolah-sekolah dan juga universitas libur. Di Teheran pun di kawasan-kawasan yang sensitif, masyarakat di tempat-tempat yang lumayan sensitif karena memang sudah dikenal misalkan sebagai ilmuwan para pejabat-pejabat dan juga tempat tinggal para petinggi Iran, kawasan tersebut sudah mulai dikosongi oleh pihak berwajib. Jadi pihak pemerintah Iran sudah mulai mengarahkan masyarakat untuk istilahnya menjauhi dari kawasan-kawasan yang sensitif. Tapi secara keseluruhan masyarakat Tehran pun masih beraktivitas dengan sangat normal. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan kalau memang seandainya mereka harus mati karena kita semua juga nantinya pasti akan mati, maka akan sangat lebih baik kita mati di bawah rudal dari rezim yang zalim seperti Israel. Kalaupun kita tidak mati, maka kita akan terus berjuang sampai kita meneguk cawan kesyahidan untuk melawan rezim yang zalim seperti Zionis Israel. Baik, terima kasih Said Idrus, tetap jaga kesehatan Anda, semoga Anda sehat selalu. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Pak Smith dan juga Pak Reza. Saya mau ke Pak Reza. Tadi Anda sempat menyinggung ya soal negara-negara Arab untuk tidak ikut campur begitu dalam konflik ini. Tapi kalau negara-negara Arab ini tidak ikut campur, dunia ini secara keseluruhan melihat konflik ini seperti apa, Pak Reza? Memang diharapkan, kita semua berharap situasi damai ya. Kita mengharapkan adanya reduction of tension atau penurunan permusuhan tersebut. Masing-masing pihak barangkali akan mengatakan, udah selesai, saya menang. Pihak yang lain juga akan berkata begitu kan. Tapi sampai kapan ini akan terjadi? Karena tanpa kita ketahui, banyak negara-negara di Timur Tengah itu bermain dua kaki begitu. Bersahabat, berkawan dengan Iran, tapi pada saat yang sama juga berkawan dengan Israel. Kemudian mereka malah membiarkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat berada di wilayah mereka dalam jumlah besar. Dan hal ini kan secara tidak langsung menunjukkan adanya penjajahan terselubung dari Amerika Serikat atas negara-negara kunci di Timur Tengah tersebut, di mana mereka lebih takut kepada Iran yang secara teori namanya itu sesama Ukhuwah Islamiyah, umatan wahidah, umatan wasaton, tapi dalam kenyataannya mereka mengikat perjanjian dengan Israel untuk memusuhi Iran. Jadi ini yang terjadi, yang dalam kenyataannya terjadi juga adu perang opini ya. Misalnya Presiden Israel Netanyahu mengadakan appealing ya, meminta masyarakat di Iran untuk tidak mendengarkan apa kata pemimpin besar mereka, tapi bersama-sama dengan Israel mengalahkan para tokoh-tokoh yang pro nuklir dari Iran. Jadi ini yang saat ini terjadi, dan saya juga bisa mengkhawatirkan kalau hal ini juga terjadi juga di kalangan masyarakat di Timur Tengah tersebut. Kalau mereka merasa kami ini
terjajah 2 kali, terjajah oleh pemerintah kami juga terjajah oleh pemerintah Amerika Serikat yang ada di sana. Dan ternyata perang ini membuktikan bahwa negara kami berpihak secara tidak langsung kepada Israel. Jadi ada juga kemungkinan konflik dalam negeri di mana masyarakat menentang pemerintah mereka. Karena dalam hal ini yang terjadi adalah clash of civilization antara masyarakat Yahudi dengan masyarakat Islam. Karena walaupun mazhab di Iran adalah Syiah Imamiyah, tapi intinya adalah Islam, dan inti Islam itu adalah bersaudara dengan saudara-saudara mereka yang Sunni. Jadi ada tantangan besar di kalangan masyarakat Islam di Timur Tengah untuk membangun ukhuwah Islamiyah di satu sisi. Pada saat yang sama juga mereka melihat saudara mereka Iran terzolimi. Apakah Iran mampu membangkitkan semangat ini? Ini merupakan pekerjaan besar bagi Iran. Oke, Pak Smith sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Reza? Kembali saya katakan bahwa tidak ada satu negara Arab pun yang berkepentingan terjadinya perang lebih besar antara Iran dengan Israel. Gitu. Dan kita tahu bahwa memang pada tahun 2020 Trump berhasil menormalisasi Israel dengan 4 negara Arab. Dan tahun 2023 beberapa hari sebelum serangan Hamas ke Israel, itu Saudi pun sudah sedang negosiasi dengan Israel untuk menormalisasi hubungan kedua negara. Tapi sejak Israel melakukan ethnic cleansing, genosida dan kejahatan perang melalui kelaparan sebagai senjata, maka sekarang ini semua negara Arab menarik jarak dengan Israel. Karena mereka takut pada publik mereka sendiri. Yang justru bersuara juga ya. Ada survei yang dilakukan di hampir seluruh negara Arab yang 65%-nya menyatakan mereka mendukung kalau negara Arab, kalau negara mereka menyerang Israel dengan senjata. Ini menunjukkan bahwa popularitas Israel di Timur Tengah itu sudah nol, sudah jatuh habis. Nah, sehingga perang, kalau Iran dengan Israel itu negara bertetangga, kita bisa menduga akan terjadinya perang skala penuh. Karena kalau perang skala penuh itu harus melibatkan angkatan darat satu sama lain. Nah, sementara Iran ini dengan Israel dipisahkan oleh negara Yordania, Arab Saudi dan Irak. Jaraknya cukup jauh, sehingga yang terjadi adalah saling tukar rudal dan serangan udara Iran ke. Nah, Trump menginginkan juga perang ini selesai, masalah Iran dengan Israel ini cepat selesai, karena bagaimanapun secara relatif Israel telah mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Menghancurkan situs nuklir Iran. Setidak-tidaknya sebagiannya. Karena tujuannya ada yang sudah dibawa tercapai begitu. di bawah tanah. Baik. Dan kaum Republik dan Demokrat itu sebagiannya mulai mendesak Trump agar meninggalkan Israel. Jangan memaksa Amerika Serikat untuk terus berada di belakang Israel gitu ya. Terseret dalam perang di Timur Tengah yang merugikan kepentingan Amerika Serikat sendiri. Baik. Tentu kita semua berharap ya perang tidak semakin meluas begitu, tidak semakin berdampak luas khususnya bagi negara-negara Timur Tengah maupun dunia secara global, dan kita berharap ini segera selesai. Terima kasih Pak Smith atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Pak Reza. Sehat selalu, selamat malam. Terima kasih. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, viral video seorang sopir ambulans yang mengaku kesasar saat membawa jenazah yang merupakan pasien ODGJ
Belakangan diketahui bahwa aksinya tersebut demi konten dan pihak rumah sakit yang memberikan sanksi larangan menangani jenazah dari rumah sakit. Oh, jenazah ini. Sambil tertawa, sopir ambulans bernama Etong ini menunjukkan rekaman video saat dirinya tengah membawa jenazah yang merupakan seorang pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dalam rekaman tersebut, ia mengaku tersesat di wilayah Goa. Sementara 2 orang rekan almarhum yang ikut dalam ambulans pun tak mengetahui lokasi pemakaman. Merespons viralnya video tersebut, Kabid Humas dan Hukum RSKD Dadi Makassar, Dr. Abdul Malik, angkat bicara. Diketahui almarhum merupakan pasien terlantar yang tidak memiliki keluarga. Rencananya almarhum akan dikebumikan di tanah miliknya di daerah Goa. Abdul Malik pun mengakui mobil ambulans sudah melaju jauh di depan kendaraannya, namun ia sudah berpesan kepada sang sopir untuk menunggu. Nah, ternyata di sana itu dia sementara menunggu saya, sopirnya ini bikin konten yang viral bahwa ini saya bawa ODGJ, banyak jenazah ODGJ, saya kesasar di sini. Padahal itu bukan kesasar. Saya suruh menunggu, nanti saya bersama-sama membawa ke kuburan. Karena jarak yang ditempati menunggu saya itu dengan kuburan hanya kurang lebih 700 meter. Sedangkan kedua orang yang berada di dalam ambulans adalah sahabat almarhum yang berniat mengantarkan jenazah karena sama-sama merupakan pasien terlantar. Ya, dan ada memang kita naik di situ ODGJ yang sudah pulih, yang sudah sehat. 2 orang. Kenapa dia naik di situ? Karena dia minta, Pak Kabid, bisa saya ikut karena ini teman saya. Ini misalnya juga saya membantu. Artinya sama dengan kita. Ini kan tanda kutip tidak punya keluarga dan sudah akrab di sini. Nah, akhirnya dia bilang, ya saya ikut, saya bantu angkat. Pihak rumah sakit pun menyayangkan viralnya peristiwa ini dan memberikan sanksi kepada vendor ambulans dengan dinonaktifkan sementara dan dilarang menangani jenazah dari rumah sakit. Sementara Etong juga sudah meminta maaf dan videonya diunggah ke media sosial. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Reski, TV One mengabarkan. Supir ambulans juga pusing kalau begini. Ternyata juga yang mengantar orang. Puluhan makam keluarga yang berada di Kampung Cigintung, Purwakarta terpaksa dipindahkan akibat bencana tanah bergerak. Secara bahu-membahu, warga membantu proses pemindahan makam-makam keluarga yang terdampak tanah bergerak untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Sejumlah warga mengaku kesulitan mencari makam-makam keluarga mereka karena sudah bergeser sejauh 20 hingga 30 meter dari titik awal lokasi pemakaman. Putusnya akses jalan juga membuat warga kesulitan mengevakuasi jenazah. Sejauh ini sebanyak 26 makam sudah berhasil dipindahkan. 3 orang pemuda nekat menyerang 2 warga yang sedang bersantai duduk di pinggir jalan Kampung Sumur, Jakarta Timur dengan menggunakan senjata tajam pada Minggu dini hari. Pelaku menargetkan penyerangan ke salah satu warga dengan menggunakan senjata tajam hingga sang korban mengalami luka di bagian tangan dan dada. Penyerangan ini diduga dipicu cemburu buta salah satu pelaku tidak terima kekasihnya jalan bersama korban. 2 orang pelaku penyerangan berhasil ditangkap warga usai melakukan penyerangan dan dibawa ke Polsek Durensawit beserta barang bukti senjata tajam. Sementara korban yang terluka dibawa warga ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Aksi penyerangan sekelompok pemuda di pemukiman warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali terjadi dan terekam CCTV. Inilah detik-detik video rekaman CCTV saat aksi penyerangan sekelompok pemuda yang terjadi di Jalan Swadaya, Kecamatan Pandukang, Kota Makassar. Dari rekaman CCTV pemirsa, nampak jelas 4 pemuda melakukan penyerangan terhadap warga menggunakan senjata tajam jenis anak
panah, busur, dan parang. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya berhasil mengamankan 4 pemuda yang diduga kuat merupakan pelaku penyerangan berikut dengan barang bukti senjata tajam. Gimana parang? Mana parangmu? Lagi-lagi pemirsa, balon udara berisi petasan meneror warga Jawa Timur. Kali ini balon udara berbahaya itu meneror warga Tuban. Geret. Kena anten. Terlihat jelas rangkaian petasan yang dipasangkan pada balon udara besar ini saat balon udara tersebut jatuh di atap rumah warga Desa Mojo Agung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Balon lalu merusak kabel listrik di atas atap rumah dan merobohkan tiang antena televisi warga. Warga yang panik karena melihat banyak petasan dipasang pada balon tersebut buru-buru naik ke atap untuk mengevakuasi balon itu dan mencegah petasan meledak. Selain tak diketahui pelakunya, tak diketahui juga niat orang yang memiliki balon tersebut. Yang jelas, warga merasa diteror karena sudah beberapa kali balon-balon tersebut melukai warga, bahkan membunuh anak-anak di berbagai wilayah. Seorang warga di desa lain lalu menuturkan bahwa ia melihat balon tersebut melintas di wilayahnya sebelum jatuh di Desa Mojo Agung. Tadi pagi itu saya waktu lewat di wilayah Kecamatan Soko, khususnya Desa Asimo, itu saya melihat balon udara itu terbang rendah. Warnanya putih, kalau dari kejauhan itu besarnya kurang lebih saya prediksi sekitar 10 meteran. Itu kira-kira ada namanya juga, tapi saya kurang begitu jelas karena jarak saya itu agak jauh. Ya, tapi dari jauh itu sangat nampak sekali itu bawa api sama petasan. Usai warga Desa Mojo Agung ramai-ramai mengevakuasi balon udara tersebut, mereka langsung melaporkannya ke polisi. Namun belum ada konfirmasi dari polisi mengenai kejadian ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Suhartono, TV One mengabarkan. Ya, informasi dari Tuban tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harhab. Dan saya Vena Kintan. Pemirsa, saat lagi ada program kabar utama yang akan hadir bersama dengan Felicia Amelinda. Kami pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.